suaranya kecil banget aku juga. Kalau sekarang gimana, Vi? Udah oke? Udah pakai Oh, udah headset oke. udah. Ya, Yuk. Baik. Udah. terima kasih Bu Vivi, Bu Rachel, sama Bu Catherine. Setelah kita ngobrol-ngobrol santai ya di acara Boleh, Pak. mingguan kita. Jadi mungkin kita akan memperkenalkan diri dulu ya dengan Bu Rachel, terus kita ke Bu Vivi, terus ke Bu Catherine ya. Oke, Boleh. silakan perkenalkan Ya. dulu ya. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih ya sekarang bergabung di hari Kamis. Nah, jadi saya Reca Anita, saya Sales Master Atomi Indonesia. Nah, kalau dulunya itu saya bekerja sebagai makeup artist ya. Kalau sekarang sih karena masa pandemik agak susah dengan makeup artist. Nah, gitu. Jadi kalau perkenalannya ya saya bergabung dari tahun 2018 di Atomi Indonesia. Terus udah gitu sekarang ya lumayan ya kita semua jadi berkumpul di sini bisa bikin acara IG Live semua gitu. Terima kasih Pak Peter. Nah sekarang ayo dilanjutkan dengan Vivi. Ya, Ibu Vivi, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, nama saya Vivi, saya dari Bandung, sales master juga. Eh, sebelumnya di Atomi, join Atomi itu sebenarnya saya dari tahun 2018 juga ya. Cuman tahunnya itu udah dari sebelumnya gitu. Gue juga sebagai pemakai sebelumnya. Terus background sebagai apa ya gue ya? Ibu rumah tangga iya. Sebagai pengusaha juga iya, karena gue punya ada beberapa macam sebenarnya. Jadi cuman sampai sekarang masih jalan ya. Saya ada konveksi juga, ada bisnis kuliner juga gitu ya. Dan juga sebagai Ibu super Vi. Ibu super segala ini ya. Iya. Gitu. Ya paling gitu Berarti ya perkenalan. ke Bu Catherine ya. Silakan Bu, Bu Catherine ya. Kalau saya dengan Catherine, saya sales master juga di Atomi. Ini sudah joinnya dari 2018 juga ya kalau saya. Tapi baru benar-benar start jalanin itu kayaknya di akhir mau ke 2019. Begitu. Terus hariannya saya masih kerja di sekolah. Jam kerja jam 7 sampai jam 3 gitu. Ya. Oke deh. Mungkin Terima gitu kasih ya, atas perkenalannya. Ya mungkin kita akan memulai ya dengan mungkin caranya ya, cara-cara tipsnya, cara-cara menjalankan Atomi dari Bu Catherine, terus kita balik lagi ke Bu Vivi, terus ke Bu Rachel ya. Ya, silakan Bu Catherine. Bagaimana cara ini ada komen dari Ibu Ani, ini lucu banget. Katanya segala dicabak ya Bu Vivi. Namanya juga usaha ya Bu ya. Semuanya kita coba ya. Di mana ada peluang, di mana ada kesempatan, harus mau coba. Betul. Harus mau dicabak. Iya. Hanya Sunda pisan. Ya. Sunda pisan. Aduh. Dicabak itu dipegang ya buat yang nggak mengerti ya. Silakan Bu Catherine, maaf. Sorry, keputus ya nggak nangkep tadi putus-putus jadi nggak pertanyaannya. Oh, pertanyaannya tadi apa Pak Peter? Saya ngeliat ini jadi lucu. Bagaimana cara bagi waktu menjalankan Atomi dengan aktivitas yang lain? Oh, ya itu ya. Ya berkali-kali sih ini mah extra effort pastinya. Saya biasa ngerjain Atomi itu after school. Jadi setelah jam 3 baru saya mengurusin yang ini Atomi. Jadi sampai jam berapapun. Malam juga ya jam 9, jam 10 ya dihabak juga gitu ya. Kapan cepet aja. Gitu. Cabak juga ya, dicabak. Begitu kayaknya ya. Sering-sering waktu ya. Iya. Tapi luar biasa loh Pak Peter, kalau Ibu Catherine tuh, saya kadang-kadang kalau nelpon dia ya, dia lagi bikin apa? Lagi bikin buat anak-anak besok katanya. Tapi 10 menit kemudian, kamu lagi ngapain? Saya lagi packing. Wah, kata saya luar biasa. Gitu. Ya, sekarang kalau Ibu Vivi bagaimana? Iya.
Ya kalau saya sekarang bagi waktunya, karena bisnis yang lain udah jalan, jadi ya saya lebih ke Atomi ya sekarang ya. Mau pagi, mau Ya, siang, mau sore, mau malam, ya udah gitu. Mantengin di laptop kalau nggak pegang handphone gitu. ya, Iya, betul. Seperti itu sih. ya, ya. Sama-sama. Mungkin Bu Rachel? Kalau saya sih Pak, paling susah itu sebenarnya kalau di Atomi itu bukan dari pekerjaan ya Pak, karena kan kalau dari pekerjaan kita yang menentukan gitu, Atomi time-nya seberapa banyak gitu kan. Kalau saya itu kan hampir full time ya sekarang di Atomi itu. Jadi yang paling bermasalah itu di apa ya, di era pandemik itu kan saya juga harus jadi guru di rumah Pak. Nah itu, jadi Ya, guru di rumah. Nah sebenarnya struggle-nya itu adalah bagaimana menjadi ibu yang baik dan menjadi tetap menjadi leader yang baik juga gitu. Nah, jadi kalau struggle-nya ya memang di situ, tapi ya harus pintar-pintar bagi waktu ya. Untungnya kalau perempuan itu kita memang ibu gurita ya. Ini Ibu Ani kan bilang ibu gurita kan betul. kita itu. Jadi Super satu talenta ya. iya multifungsi Pak kalau perempuan. Jadi saya tuh bisa ngasih tahu ini ya, ngasih tahu member, ini fungsinya begini. Terus anak saya tiba-tiba main game di saat sekolah. Nah, ibu itu langsung ada, Pak. Tring, langsung kita, woi, kamu nonton apa? Nah, itu bisa kalau perempuan. Untungnya. Langsung Luar sigap biasa ya. ya. Sigap kita. Nah, Mm-mm. jadi pertanyaan berikutnya bicara tentang bisnis konvensional nih ya. Apa sih maksudnya kan gitu. Terus apa yang harus disiapkan? Mungkin Bu Vivi mungkin ya. Jadi konvensional itu sepertinya kita menyiapkan suatu lokasi, tempat, manpower, tenaga kerja, bahan baku dan lain sebagainya. Iya, Terus betul. kita mempromosikan sendiri, kita mengerjakan sendiri, kita juga harus menunggu customer datang dan melayani customer. Itu gimana Bu? Kiat-kiatnya untuk menghadapi di saat pandemi seperti ini ya? Ya, justru rada berat. Ya, apalagi Ya, saya kan ada juga bisnis kuliner juga. Saya punya tempat kopi juga gitu ya. Dan itu berjalannya itu setahun mungkin sebelum pandemi lah. Setahun sebelum pandemi Disebutkan, ya. Vi. Disebutkan aja nggak Apa? apa-apa. Ada. Oh, Disebutkan ternyata. tempat kopinya. Oh ya iya. tempat kopinya. Siapa Sekalian. tahu ada yang mau free Oh order. iya, saya punya kopi Molo ya, kopi Molo. Terus udah gitu ada angkringan juga, namanya angkringan Gatot Koco di Pungkur kita lokasinya. Nah, Ya. buka kedai kopi itu dari sebelum pandemi setahun yang lalu ya. Nah, waktu ya udah pasti ya, namanya bisnis konvensional, yang diperluin pertama kali itu modal. Ya, Betul. saya bukan sebagai pemilik, saya itu franchise ya. Jadi franchise, namanya franchise kan harus ada modal yang harus Beli dikeluarin royalti untuk ya. beli franchise ya. Nah itu, udah gitu harus mikirin tempat, mikirin lagi desain tempat, ya udah gitu mikirin lagi pegawai, ya harus cari-cari pegawai. Belum kalau misalnya pegawainya keluar masuk ya, gitu. Itu juga Iya, pusing betul. gitu ya. Udah Kita udah halangan, pulang kampung, halangannya itu juga ya kayak gitu. Terus ditambah pandemi sekarang itu penjualan juga udah otomatis gitu ya, iya. semua juga bilang itu turun ya. Sekarang apalagi lagi mau lockdown lagi nih, aduh itu kita tuh pusing pusing harus mikirin Karena apa, di harus Bandung mikirin ini kan resiko. peningkatan COVID-nya cukup tinggi ya. Iya, harus ada resiko. Kita harus siap resiko gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau konvensional harus siap-siap dana sih, ya. Betul. Siap uang. Kalau misalkan rugi ya gimana? Pegawai kan tetap harus dibayar. Ya, masa kita nggak bayar mereka? Nggak mungkin ya, gitu. Iya. Nah, itu sih. Jadi kalau dibilang sekarang naik turun, tapi ya cenderung turun, gitu. Cenderung turun. Konvensional ya, mungkin saya nggak tahu kalau yang lain ya, itu yang saya alamin ya. Tapi ya ada lah di bisnis yang lainnya juga masih berjalan gitu. Jadi ya di Atomi masih sangat-sangat membantu sekali itu sih. Ya, luar biasa ya. Kalau kita bicara sekarang konvensional semua merasakan. Di saat-saat pandemi, konvensional itu dampaknya cukup signifikan lah untuk bisa bertahan
bertahan dengan kondisi mempertahankan brand dengan kualitas yang baik gitu kan. Nah, karena Meskipun bukan satu hal saya yang yang punya brand ya, bukan saya yang punya brand. ya, Kebayang kalau saya yang punya brand, itu betul. lebih pusing lagi, dapat tekanan dari yang beli franchise saya. Mm-mm. Bagaimana ya tanggung Betul, jawab Betul. gitu? Saya aja yang beli pusing gitu. Gitu. bener banget. Nah, sekarang kalau misalnya di bisnis konvensional kan sudah ada pembahasan. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan yang sudah yang bekerja lah ya, yang dalam zona pekerjaan yang rutinitas mungkin seperti Bu Catherine. Kira-kira Bu Catherine akan ada apa keinginan untuk sambil menjalani pekerjaan yang sekarang dijalani dengan mengerjakan Atomi gimana Bu? Membagi apa suatu dari sisi penghasilan ya, kalau kita bicara dari penghasilan yang saat ini Bu Catherine terima dengan pekerjaan yang awalnya dimulai gitu. Bagaimana menurut Bu Catherine? Kemudahan mana atau kesulitan mana yang bisa kita sharingkan di sini? Mungkin Bu Catherine. Ya, kalau mungkin untuk saya ya, sebenarnya waktu awal join Atomi itu interestnya karena saya ini masih honor gitu ya di sekolah gitu. Jadi Oh, yang saya pikirkan memang waktu join Atomi, oh udah karena nggak pakai modal, nggak pakai kan nol registration fee, nggak ada beli apa-apa, ya. oke lah join. Kayak apa ya, nggak membuang apapun gitu ya, ambil aja gitu free. Nah, udah gitu cuman mikir, ya kalau ini diseriusin kayaknya oke juga nih. Maksudnya karena kan nggak ada modal, kita nggak perlu nyetok apa-apa gitu ya. Cuman memang mungkin apa ya, hasil usaha sama apa tuh ya memang harus lebih kencang usahanya karena kan ini sesuatu yang nggak pakai modal ya. Jadi cuman Betul, bisa betul. effortnya yang kita lebihin gitu kan untuk dapat hasil yang kita pengen. Nah, memang sih dengan kita meluangkan lebih banyak waktu di sini, sebenarnya penghasilan kita tuh akan terus meningkat gitu. Jadi memang sih kalau kepengen hasilnya lebih gede, ya memang akan full time one day gitu ya. Tapi sementara Ya, ini karena saya juga masih seneng ngajar gitu ya, soalnya sayang juga ya bekal pendidikan juga nggak kepakai juga sayang gitu. Jadi betul, sementara betul. ini ya saya menambah effort saya ya untuk dapat nanti karena kan kalau di Atomi itu kalau sudah sampai di level-level tertentu gitu dan kita bisa sell apa auto di situ itu sebenarnya tuh menyenangkan. Jadi kita nggak usah mikir terlalu banyak sudah ada minimum berapa yang akan masuk gitu. Tapi untuk ke sana ya itu memang harus diusahakan. Jadi saya berpikir mumpung energinya masih ada terus ini kebutuhan juga memang kan kita pakai terus ya yang di Atomi itu kebetulan Betul. kenapa enggak gitu. Jadi emang Ya, pengeluaran kita tuh bisa jadi pemasukan lagi. Jadi kalau saya interestnya awalnya di situ. Tapi ya balik lagi kalau memang effortnya ya pasti ekstra gitu. Karena kan ya kan kita mau penghasilan lebih ya. Jadi mau nggak mau ya. harus ekstra gitu Ya. waktunya. Tapi kan Itu yang sih kalau kalau dari kalau saya. kalau kita menjalankan Atomi yang saya lihat itu dari sistem dari semua supporting dari website, platform, mobile apps, terus kita bisa belajar dengan YouTube dan ada member-member atau ada leader-leader yang bisa memberikan mentoring secara kontinu dan tanpa kita harus repot-repot lagi untuk mencari mentor-mentor di situ semua sudah ada channel Atomi kan. Nah, Iya. fasilitas-fasilitas itu yang mungkin yang akan kita pakai gitu karena pertama kita gratis membernya, keduanya kita menjalankan juga dengan waktu yang bisa kita atur, ya kan? Dan ketiganya pun juga difasilitasi oleh pihak manajemen atau perusahaan untuk semua fasilitas yang kita perlukan untuk melakukan suatu bisnis tanpa kita harus repot-repot lagi memikirkan dari segi pengiriman, dari segi order, dari segi produk dan lain-lain gitu. Nah, mungkin Bu Rachel punya masukan apa seperti apa sekarang perbedaannya sekarang bisnis Perbedaannya. Jadi konvensional dan yang disiapkan. kalau saya sih gini Pak, jadi kalau saya tuh tertarik masuk ke Atomi itu, satu kan memang karena produk ya, cuman kemudian saya berpikir sih, saya itu sebenarnya mama saya, orang tua saya itu punya pabrik kue Pak. Jadi waktu saya
masih kecil banget itu, waktu saya TK itu, mama saya tuh punya pabrik kue kering yang sebenarnya lumayan terkenal gitu Pak. Jadi kita sudah bisa ekspor gitu ya. Bukan ekspor, kita bisa kirim ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur gitu. Jadi benar-benar besar sampai mama saya itu bisa membangun rumah, bisa beli Ya. mobil, segala macam. Jadi kehidupan saya itu waktu TK, SD, itu saya dimasukkan ke sekolah dasar yang terkenal gitu Pak. Nah saya Ya. juga SMP-nya yang terkenal, SMA-nya juga. Tapi saya melihat makin tahun, mama saya itu pertama, yang saya rasakan saya jarang melihat mama gitu. Jadi karena dia itu Hmm. sibuk sekali ya Pak. Dan saya waktu kecil itu masih ingat kalau saya ingin mengobrol dengan mama, saya harus ke pabrik gitu, pabrik kue. Ya. Jadi saya itu sering banget main di bawah ini di kolong mejanya Pak, di kolong mejanya bikin kue ya, karena saking pengen ketemu mama kan, namanya juga anak perempuan ya Pak. Nah jadi saya itu di situ saya ngelihat pertama saya nggak mau seperti itu gitu, karena Hmm. saya ngelihat itu lonely ya kalau jadi anaknya gitu. Itu pertama. Terus kedua, memang saya mendapat pendidikan yang terbaik Pak. Cuman ketika saya mulai masuk kuliah, itu saya sudah melihat mama saya tuh mulai ribut bahwa, waduh sekarang tuh kue tuh banyak yang pakai mesin. Kita harus beli Betul. mesin, kata dia. Nah, saya bilang, mesinnya berapa? Wah, ratusan juta. Kita mikir dong, Pak, maksudnya kue kering itu kan berapa ya kita dapat duitnya gitu. Ya. Kalau kita beli terus ini mesin, gawat. Baru kita mikir mau beli mesin yang A gitu ya. 3 bulan kemudian udah keluar mesin B. Udah keluar modal Dan saya baru ya. bilang, gitu. Dan saya bilang ke mama, mah kalau gini terus kita, aduh gawat dong gitu. Belum lagi waktu dulu itu pabrik itu kan belasan orang ya Pak, belasan Ya. tenaga kerja. Makin lama sumber daya orangnya itu semakin mahal. Terus mereka semakin banyak keinginan gitu. Jadi mama saya itu saya masih ingat setiap hari itu dia penuh dengan koyo ya. Belum Atomi waktu itu. Nah, jadi saya itu selalu ngerasa, wah kok kalau mau bikin kerjaan segini susah gitu, Pak. Makanya Iya. saya waktu keluar dari universitas gitu, saya masuk ke jurusan saya. Jadi saya tuh cari kerjaan dulu gitu, teknik industri kan waktu itu. Saya masuk ke pekerjaan, perusahaan, tapi kerja 9 sampai jam 5 saya nggak bisa, Pak. Gitu, tertekan saya. Jadi akhirnya saya keluar, saya memilih memilih apa ya menjadi makeup artist. Makeup artist uangnya banyak. Saya merasa sangat happy gitu Pak. Akhirnya saya menemukan, saya ngerasa, wah ternyata ada ya kayak gini. Saya pengen kembangkan, ternyata waktu saya kembangkan, saya baru sadar bahwa makeup artist itu berkembang sesuai dengan merek make upnya. Jadi kalau make up Ya. saat itu lagi terkenal, misalnya merek B gitu ya, saya harus beli. Kalau enggak, walaupun saya bagus banget make upinnya, orang nggak mau beli karena saya nggak kekinian gitu Pak. Jadi saya terus Ya. promosi habis-habisan. Saya promosi 3 tahun untuk makeup artis saya. Begitu sudah naik, saya hamil gitu dan Hmm. udah hilang begitu saja Pak kerjaan 3 tahun saya Ya, karena betul. tidak ada passive income gitu. Jadi di situ, nah akhirnya kembali lagi ke yang kerjaan saya yang hilang itu dan mama saya juga akhirnya pabrik kami harus ditutup pada waktu saya sudah hampir menikah. Pokoknya 25 tahun, Pak. Hmm. 25 tahun kerja setiap hari gitu, jarang ketemu anak dan akhirnya ditutup juga. Nah, Oh, itu yang saya sadari tentang konvensional. Makanya begitu saya mendapatkan Atomi, di mana saya tidak perlu ada modal, saya ada betul. website gitu. Saya nggak usah dulu waktu saya mau promosiin makeup artist, saya sampai harus mikir gimana saya bikin website ya gitu karena saya Ya. kan harus fotonya saya harus pasang, saya harus cari aduh saya make upnya ngambil dari mana, foto modelnya semua saya yang bikin. Makanya begitu Hmm. Atomi sediakan semua, saya happy, Pak. Gitu. Itu bedanya Betul. kalau menurut saya sih. Iya. Ya, betul sekali nih. Kalau kita bicara sekarang bedanya dengan networking ya. Jadi bedanya apa dengan networking atau bisnis di Atomi gitu? Menurut Oh, Bu Vivi dulu nih beda. perbedaannya nih. Jadi eh, networking yang di bisnis Atomi dengan networking yang di konvensional, ya kan? Mungkin ada perbedaan dari sisi apa ya? Maksudnya kalau misalnya di konvensional itu kan networking harus harus bertemu, membawa produknya,
menawarkan, memperkenalkan, ngobrolnya lebih panjang, dan kita juga harus memperhatikan dari sisi kualitas produk, pasti kan akan lebih banyak nih. Jadi lawan bicara kita akan menanyakan dari A sampai Z-nya, dari laporan keuangan dan lain sebagainya, biar kita bisa mendapatkan suatu partner bisnis yang berkesinambungan. Karena kan pengusaha-pengusaha saat ini kan pinginnya kalau sudah mau berbisnis itu pasti melihatnya dari A sampai Z-nya, dari hulu ke hilirnya gitu. Kita harus ke lokasinya bersangkutan, harus tahunya laporan keuangan, produknya seperti apa yang bisa dijual, terus kualitasnya seperti apa, dan seperti itu. Nah, menurut Bu Vivi kira-kira dengan networking yang Atomi buat, dengan networking jadi dengan bisnis konvensional, dengan bisnis yang Atomi jalankan saat ini, lebih mana yang lebih enjoy gitu maksudnya? Udah jelas ya, kalau misalkan diomongin seperti itu udah pasti Atomi ya. Soalnya Iya, semuanya itu sudah disediakan gitu. Jadi kita nggak perlu bersusah payah banget gitu ya. Karena Atomi ini sendiri juga kan bukan perusahaan yang baru setahun atau 2 tahun iya, ada gitu loh. Jadi dia tuh udah ada kan udah masuk Indonesia itu setelah dia jalanin di Korea itu udah 10 tahun kan. Nah, 10 tahun dia lalu. punya sistem, dia punya punya produk, punya ya pokoknya yang kita ini sekarang tuh Kita perlukan. mereka udah sediaan jadi gitu. Jadi kita tuh nggak perlu capek sampai harus bersusah payah harus menjelaskan gitu ya Atomi itu seperti ini ya enggak juga sih gitu. Jadi kalau dibilang mudah mana ya mudah Atomi udah jelas karena semuanya udah Betul ya. disediakan mulai dari pendidikan tentang produknya juga ada gitu ya. Terus udah gitu kemudahan buat daripada member untuk membeli barang juga nggak susah. Kepercayaannya juga kita sudah ada gitu. Jadi ya udah jelas kalau kita bilang saya lebih pilih ya memang Atomi lebih mudah Dan gitu. dan yang terutama itu kalau kita membeli produk di Atomi, kita bisa meretur produk tersebut bila mana kita tidak Nah itu cocok dia. atau kita sudah memilihnya dengan tipe yang salah atau gitu. Ya, Nah itu dia kelebihannya ya yang saya suka karena saya juga kenapa jalan di Atomi pertama memang karena produk. Ya, saya suka betul. sama produknya gitu. Terus ya sebagai seorang pebisnis gitu ya yang pernah menjalankan bisnis konvensional sampai sekarang. Di Atomi itu yang enaknya tuh kan kita nggak usah keluarin modal. Saya juga baru Bet- ditawarin satu buah ini ya network marketing. Kita harus keluarin dulu modal untuk menjadi member. Iya, itu. Nah ini yang saya suka. Kok ada ya gitu nggak usah ngeluarin uang ya. Sedangkan saya kalau Betul. misalnya mau buka bisnis juga ya seperti Anita ya pabrik misalnya gitu. Karena saya juga ada konveksi ya. Ya kita harus update selalu mesin yang bukan cuma Betul. berapa juta ya gitu kan mahal sekali gitu kan. Nah di Atomi Sekali. lu nggak cocok pulangin, lu nggak cocok bisa pulangin. Kita bisa kebayang kalau misalkan yang belinya itu banyak dia berani jamin pulangin, berarti kan bukan perusahaan kecil dan bukan Betul. perusahaan yang abal-abal gitu loh. Iya, Sudah terjamin. itu yang harus digarisbawahi karena banyak juga permintaan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab mungkin dari para penonton. Jadi kalau di Atomi itu digarisbawahi bahwa kalau kita mempunyai keinginan untuk membeli, ternyata pilihan yang kita pilih itu ternyata salah atau kurang cocok, dengan alasannya tidak tidak membeli di tempat lain ya. Kalau di website Atomi Iya. pasti akan dikembalikan dan garansi 100% uang kembali. Nah, seperti Bu Catherine, kalau Bu Catherine seperti apa, Bu? Jadi enjoy atau seperti apa? Jadi kita bisa menambah wawasannya seperti apa yang Ibu Catherine alami kan dengan membagi waktu antara pekerjaan yang di sekolah dengan pekerjaan di Atomi seperti apa nih? Putus-putus kayaknya. Loading. Loading. Ya udah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, apa kesulitan yang paling sering dialami dalam menjalankan Atomi? Apa solusinya nih? Bu Resel. Saya Pak, kalau saya masalah saya itu adalah mau membuka mindset orangnya itu Pak, gitu. Yeah. Jadi saya tuh pengen bilang ke orang-orang itu
Atomi itu sebenarnya Anda tidak usah jualan. Karena semuanya tuh bilang, saya tuh bukan tukang jualan, saya nggak punya network. Ya, Pasti mereka bilangnya gitu. Sedangkan kan kita nggak minta mereka jualan. Sebenarnya kita itu cuma meminta orang tuh memindahkan belanja bulanan. Toh Anda belanja juga gitu. Kalau Anda belanja betul. di Indo, Alfa, gitu. Apakah Anda itu dapat sesuatu dari sana ya? Nah, itu. Terus kalau misalnya Anda beli di toko gitu, itu kan Anda tidak dapat jaminan apapun. Gitu. Kalau misalnya di Atomi, sebenarnya jangan langsung buka terus ngeliat harganya langsung bilang harganya wah mahal gitu. Saya sudah pernah bikin Pak, saya tulis semua karena ibu-ibu ya Vi, kita nulis ya kalau ibu-ibu tuh. Jadi beli pasta gigi ukuran segini apakah worth it gitu. Saya tuh sampai pernah sama Catherine Josephine, sama Ibu Catherine Josephine yang sedang loading gitu. Saya pernah pergi ke itu Indo dan Alfa gitu ya untuk ya untuk mengecek harga barang di sana gitu Pak. Apakah kita mahal? Kita itu besar, bukan kita mahal. Jadi sampo kita itu kayak herbal sampo ya Pak, kan sekitar 160 ribu. Tapi kan 500 mili gitu 500 Pak mili. Peter. Kita bisa bagi 4 bulan. Saya pakai 4 bulan tuh masih oke loh, karena sedikit pun konsentrat kan udah banyak ya sabunnya. Dan rambut saya cuma segini sekarang gitu. Oh nanti Ya, kayaknya dia harus dipanggil lagi. Nah gitu Pak, jadi sebenarnya kalau kita lihat susahnya itu adalah membuka mindset orang-orang gitu untuk mereka ya, mulai mulai mencoba bisnis ini. Karena ini tuh kalau menurut saya Atomi itu kayak asuransi Pak. Asuransi dengan tanpa kita harus jualan gitu ya, tanpa kita harus ngapa-ngapain. Kita cuman pindahkan saja gitu. Apa sih kita kan tetap harus beli barang-barang itu Pak, kayak pasta gigi, sabun, sampo. Kita tetap harus beli, walaupun ada nggak adanya Atomi itu tetap harus keluar. Nah, kenapa nggak ya, beli di satu tempat yang nanti Anda bisa bisnis kan gitu, kalau ternyata Anda cocok dengan ya, produk. Kalau nggak cocok sama produk, balikin aja gitu produknya kan Pak. Berarti kan ya, non-risk bisnis ya, kalau kata saya ya, sih. betul. Gitu. Tidak ada resiko Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. mungkin Bu Vivi, Ya, jadi kenapa orang tuh banyak ngeblok ya dengan yang namanya MLM, network ya, marketing ya. Karena ketakutan, ya ketakutan di awal betul. bahwa saya tuh saya nawarin takut ditolak gitu ya. Nah, saya Ya, pun jalanin bisnis asuransi sebelum ini ya. Bahkan orang apa di asuransi itu lebih sulit ya karena betul, kita nggak bawa apa-apa. Kalau ini di betul, Atomi kita ada sesuatu nih, ada bentuk wujudnya gitu ya yang orang bisa lihat, orang bisa Bawa rasain kertas, Vi. langsung. Apa bawa, bawa Kalau kertas, bawa, asuransi. Kan biasanya yang bawa bawa kertas loh ilustrasi, kan. bawa ilustrasi ilustrasi. polisi. Ya, benar. Ya. Ya, itu marketing kan, ya, itu juga saya alamin. Nah, tapi yang orang lihat itu apa? Kepercayaan sebenarnya, ya. Betul. Kepercayaan. Nah, kita membeli kepercayaan orang, gitu kan. Bagaimana caranya supaya orang ini percaya, gitu ya, sama kita. Nah, kita kalau di Atomi, kita bawa nih, kita cuma cerita produk ya, kita cerita rasanya kalau misalkan dengan testimoni lebih banyak gitu ya, orang akan lebih mau mencoba. Karena mereka bisa langsung rasain, apalagi kalau kita bilang, lu nggak cocok, lu boleh pulangin, gitu. Beda gitu Ya, ya, beda bisnis, tapi sama-sama. Yang bikin orang nggak mau jalan itu apa? Yaitu ada mental blocking dulu lah, yang ketakutan. Padahal belum tentu hal itu tuh terjadi gitu. Apalagi ya, di saat seperti ini kan, gitu kan, orang lagi banyak cari atau aware sama kesehatan kan. Di Atomi itu semua ada gitu loh. Ya, kita bisa tawarin dari A, B, C, D, E sampai ke sampai A, B gitu kan. Itu ya, banyak sekali gitu yang kita bisa bisa kasih tahu ke mereka. Bukan jualan, tapi kita memberitahu gitu ya. Bahwa di Atomi ada menyampaikan. yang bisa menyampaikan, kita berbagi lah gitu istilahnya gitu. Berbagi. Ya, jadi Nah, saya sih tidak menolak, jangan menolak dulu lah terhadap sesuatu yang belum tentu bakal terjadi jas sama ya. Anda. Gitu. Betul. Ya karena mungkin Catat. kejadian, mungkin gini, karena mungkin eh, banyak juga yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan mungkin ya dari Ya. masa lalunya karena ditawarkan dari beberapa
pekerjaan atau perusahaan yang mungkin networking juga, cuman ya sedikit radikal ya, garis keras ya. Jadi kalau masuk harus sekian dan harus membayar sekian gitu untuk membeli buku panduan gitu ya. Nah, kalau misalnya hal seperti itu mungkin karena yang merusaknya orang lain ya mungkin jangan disamakan, karena bisnis Atomi itu sebetulnya Betul. awal mulanya itu tanpa mengeluarkan sedikit pun modal. Masuk pun gratis, kita pun diberikan aksesnya sama seperti yang sudah lama gabung di Atomi, kita bisa mengakses semuanya, websitenya sudah bisa kita pelajari pun juga. Dengan kita bisa memasarkannya paling mudahnya tuh dimanapun, negara manapun teman-teman kita ada, kita bisa tawarkan. Karena apa? Karena Atomi itu memiliki jaringan sampai ke beberapa puluh negara. Itu yang lebih diutamakan. Karena kita mau berdagang bisnis global, tapi tanpa mengeluarkan modal. Ya untuk saat ini sih bisnis yang seperti ini ya yang kita akan pilih ya. Betul. Gitu. Nah kalau Bu Rachel seperti apa Bu? Kalau saya gini Pak, jadi kemarin-kemarin itu berapa bulan yang lalu ya, saya pernah ngobrol dengan papa mertua saya. Terus dia bilang gini, saya ingin sekali membuka, karena kita itu kan furniture ya Pak. Nah, saya ingin sekali membuka furniture di Australia. Kemudian saya bilang, membuka furniture di Australia itu coba kita runut ya biayanya ya. Berarti harus ke Australia dong. Ke Australia tiket berapa? Terus kemudian di sana kita harus cari tempat. Kata dia nggak usah cari tempat, kita pakai online. Oke, kita pakai online berarti kita harus perizinan dong. Perizinan online itu tidak mudah loh kalau di luar negeri ya. Terus udah gitu kita berarti harus mencari barang-barang yang sesuai dengan kulturnya sana gitu, dengan budayanya Australia. Itu pertama. Nah, saya ngelihatnya iya boleh silahkan nonton. Nah, itu ada yang ngomong. Nah, terus udah gitu saya ngerasanya sampai sana kalau kita stok barang, karena punya website pasti harus stok barang. Nah, kita stok barang berapa dulu gitu. Kita harus cari admin, Pak, yang orang sana. Apa kita percaya gitu, orang, bukan saya bilang tentang Australia, mungkin harus kita ke Kanada atau apa. Itu apa kita percaya kalau kita buka website di negara orang dengan admin orang sono gitu, kita nggak bisa di sana gitu. Dan itu semua tanggung jawab kita kan. Nah, saya mikir, kenapa susah-susah? Di Atomi itu ada Aca Mall. Nanti akan masuk kan, di mana di Aca Mall itu ada furniture. Nah, kita tinggal bilang, dan furniturnya jauh lebih branded gitu Pak. Kadang ada juga kayak misalnya handphone, LG, Samsung gitu. Nah, bahkan nanti kalau Aca Mall sudah masuk ke Indonesia, kita bisa beli Starbucks Pak. Kita beli Starbucks, nanti kita empatan minum ya Starbucks, pakai ID siapa yang bayarnya kan kayak gitu. Nanti kita dapat TV gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bisnis yang sangat mudah. Dan saya ngelihatnya, kenapa say no dulu, pelajari dulu dong gitu. Makanya saya nah itu Pak Peter, saya bilang mentalnya dirubah dulu, melangkah dulu, tapi melangkahnya jangan cuma setengah gitu Pak, jangan baby step, cuman mau turun terus naik lagi. Jadi harus kalau mengenal bisnis berarti harus mengenal dulu apa sih yang kita ingin jalankan. Pak, saya hilang tadi ya Pak. Nah itu sih. Nah, jadi dan mindset lagi, Pak. Ya, mindsetnya kita harus dirubah mindsetnya. Ya, betul. Itu yang paling utamanya itu merubah dari pikiran kita dan mindset kita. Nah, yang terutama itu paling penting melawan diri kita dengan rasa berpikir yang jelek dulu. Betul. Keluar dari comfort zone ya, kalau kita bilang. Biasa nggak pernah jualan, ya sekarang jualan kayak gitu ya. Namanya anggaplah ya itu ya, kalau leader kita bilangnya seperti di ujung pisau gitu ya. Gitu. Kalau misalkan keinginan kuat mah pasti bisa gitu, nggak usah bilang nggak bisa dulu. Banyak juga pengusaha yang sukses awal mulanya karena kepepet, terus mendapatkan peluang bisnis. Yang keduanya mendapatkan mentor yang benar gitu. Itu yang paling utamanya sih sebetulnya. Faktor kepepet biasanya lebih luar biasa. Lebih kepepet itu ya hebat. Betul. Karena pandemi saat ini tuh tidak bisa diprediksikan tahun ini, tahun depan sampai kapan kita akan bisa aktivitas seperti normal kembali gitu. Karena banyak juga perusahaan besar pun sekarang udah beralih
dari konvensional yang memiliki toko besar, yang memiliki karyawan besar, yang memiliki stok banyak, sekarang beralih ke satu bisnis yang mengenalkan internet atau enggak Iya. mobile apps dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kita sudah tahu ke arah sana yang akan kita kerjakan, atau sudah menyiapkan, kenapa kita harus repot-repot lagi, harus menyiapkan lagi dari nol gitu. Kita tinggal menjalankan. Toh dengan men-sharingkan seperti ini pun tanpa kita memaksakan ke orang itu harus beli juga, mereka pasti akan pingin tahu gitu. Dengan kita sering sharing juga, minimal mereka ingin tahu lebih dalam. Nah, kita akan belajar bersama-sama gitu. Iya, Seperti iya, itu ya. benar. Nah, Ya. sebenarnya ini Apa? juga Pak Peter, saya mau tanya kan, Pak Peter kan memang ini ya, UKM ya Pak. Jadi, nah Ya. saya kemarin tuh membahas sama Pak Peter juga soal bisnis, kalau kita buka bisnis konvensional, terus kita mau ekspor. Nah, sekarang kan orang-orang tuh selalu bingung, kenapa orang Atomi itu suka bilang HACCP, kita punya HACCP, kita punya apa sih CCM, kita punya apa-apa. Nah, silahkan Pak Peter tolong diterangkan kenapa buat kita itu Ya. udah seneng karena Atomi yang ngurus semuanya. Betul. Nah, karena kenapa? Karena banyak kendala-kendala di lapangan itu, pengusaha-pengusaha atau industri kecil ya, yang ingin dibantu oleh pemerintah ya, karena tidak bisa berkembang karena regulasinya cukup banyak. Nah, mereka terkendala karena hal-hal yang seperti perizinan awal. Dari perizinan awal, terus dia harus mempersiapkan juga waktunya untuk pelatihan, dan dia juga harus mau juga mendapatkan mendapatkan ya, mengeluarkan dana lah, maksudnya mengeluarkan dana, tenaga dan pikiran untuk melakukan suatu kegiatan yang mungkin di luar kotanya dia. Untuk mendapatkan satu sertifikasi itu pasti membutuhkan waktu dan tenaga dan biaya. Nah, dan terutama bila mana di kota tersebut tidak memiliki waktu atau tidak memiliki program kerja dari pemerintah daerah, mereka harus datang ke pemerintah daerah yang di tempat melakukan pelatihan. Gitu. Nah, di situ pasti mengeluarkan kos kembali, pengeluaran yang tidak dikehendaki lah oleh pihak para pekerja atau para pelaku bisnis di daerah. Nah, kendalanya kenapa? Satu, yang kita harus pikirkan, banyak UMKM itu tidak memiliki suatu standarisasi pengolahan dengan dengan sertifikasi, ya kan, sertifikasi untuk internasional. Kalau misalnya di lokal PIRT dan lain sebagainya mungkin bisa dia langkah. Tapi kemudian kalau kita mau ekspor berarti kan harus ada uji riset. Uji riset di negara yang kita mau tuju seperti apa, kulturnya seperti apa, kemasan yang diinginkan oleh pihak para buyer seperti apa, atau para pelaku bisnis yang ada di negara yang kita mau tuju seperti apa, pengemasannya seperti apa. Nah, dari cara pengirimannya pun juga ada perbedaan. Pengiriman produk harus bisa di atas 5 bulan atau 6 bulan kalau makanan. Itu pun expirednya. Tapi dengan kondisi yang betul-betul harus ramah terhadap lingkungan, bahan bakunya gitu ya. Nah, itu juga penting. Kalau bahan bakunya tidak ramah atau pengemasannya tidak bagus, atau bahan makanan itu dicampur dengan plastik yang tidak sehat, tidak bisa tidak bisa untuk didaur ulang, negara-negara yang kita mau tuju pasti akan menolak. Gitu. Banyak hal juga yang kita harus melakukan, seperti contohnya banyak juga kendala para pelaku bisnis di daerah membuat katalog produk, itu juga akan sedikit terhambat. Belum company profile perusahaan mereka. Terus kita juga harus meminta websitenya mereka. Terus meminta website juga keluar uang, Pak ya. Bikin website itu mahal loh. Nah, karena banyak juga yang hal-hal seperti itu yang dikerjakan oleh para pelaku bisnis. Jadi pelaku bisnis itu harus memikirkan seperti yang Bu Vivi tadi bilang gitu. Sebelum memulai menjalankan bisnis, dia harus mempunyai suatu cadangan dana, waktu dan pikiran, dan dia harus punya ide mana yang kita akan jual gitu. Nah, ide itu diimplementasikan dalam segi ya
sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan butuh waktu dan progres yang panjang. Nah, ya Nah, itu saya ya Pak. kemarin bicara sama Bu Anita, kalau saya sih pinginnya para pelaku bisnis sebelum memulai satu bisnis itu kita belajar dari perusahaan yang sudah mapan dalam segi Mm-mm. pengetahuan. Jadi di saat kita mempunyai suatu bisnis, bisnis itu yang bisa kita copy paste dari perusahaan besar gitu. Perusahaan besar itu sudah mempersiapkan apa sih gitu loh, ya kan? Mm-mm. Dari segi website, platformnya seperti apa, mobile apps-nya seperti apa, kualitas produknya seperti apa, izin legalitasnya seperti apa, dan standarisasi risetnya. Itu yang Nah, utamanya. risetnya itu Pak Kalau tidak yang paling punya mahal. izin riset, ya Mm-mm. tidak punya izin riset dari lembaga yang diakui di dunia, itu akan sulit untuk negara lain itu menerima produk yang kita jual. Gitu. Nah, seperti itu sih, Ci Anita. Iya. Jadi ya intinya tuh Rumit ya. sebenarnya Ya, sulit. Jadi banyak gitu kalau banyak mau proses prosesnya gitu. banyak. Makanya saya mikirnya sekarang kenapa karena mindset ya Pak. Kembali lagi ke mindset karena ini juga ada beberapa yang komentar tentang mindset ya kayak Ibu Winda untuk merubah mindset itu paling susah. Nah, di sini kita ada untuk merubah mindset. Maksudnya tuh kalau Anda memilih bisnis konvensional Anda, silahkan gitu. Nah, karena kita kan nggak minta mereka untuk stop pekerjaan mereka untuk pindah ke Atomi, sama Ya, sekali enggak gitu ya. Tapi maksudnya kalau Anda mengerjakan pekerjaan konvensional, itu mungkin saja segala yang Anda lakukan sekarang, pada Anda itu kan melakukannya buat apa? Untuk pensiun kan Pak? Biasanya orang tuh betul. melakukannya untuk pensiun, untuk keluarga tercinta, untuk masa depan. Nah, kalau yang saya alami dengan peristiwa mama saya, dia melakukan segalanya, seluruh usahanya, dan ketika saya sudah umur segini dan dia juga sudah lansia, itu sudah tidak Hmm, ada bisnisnya, Pak. Nah, itu yang nah, harus kita tidak bisa pikirkan ya dilakukan ya. kenapa. Tidak bisa. Jadi makanya kenapa kita harus melihat bisnis konvensional dan apa sih networking itu bedanya di mana. Terus baru sekarang ini loh Pak, saya tuh dari dulu pengen karena saya dulu tuh pernah makeup artist saya tuh pernah sampai saya diminta untuk ini ya make up di Bali gitu, make up di Australia. Hmm, Wah saya mikir wah go internasional gitu Pak. Tapi ternyata kan ya, mimpi itu hilang gitu karena ya memilih ya, menjadi ibu gitu. Nah, tapi setelah saya sekarang berpikir bahwa go internasional itu sangat susah, Pak. Karena banyak sekali yang harus betul. kita punya kan, piagamnya, apa sih sertifikatnya segala. Sedangkan di Atomi kita cuman tinggal masuk gratis. Dan kita punya Ya, 19 negara. Kenapa susah? Hanya karena mindset. Nah itu, saya ya. pikirnya, aduh, makanya kalau orang diajakin Atomi malah kabur ya Pak, saya kadang-kadang berpikir, kenapa nggak dipelajari dulu ya? Ya, Kan ya, Vi ya? itu kunci. Pelajari dulu. Mm-mm. Lebih baik kita mempelajari dari perusahaan yang sudah berjalan dalam bidang Mm-mm. digital. Jadi kita bisa memberikan atau bisa bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu loh tentang apa sih yang kita perlukan bila mana kita mempunyai suatu bisnis yang bisa go internasional. Itu yang mungkin cukup cukup membuat kita sedikit pusing gitu ya. Pusing untuk ngurusinnya ya. Karena sekarang ini kan buat mengurusi suatu sertifikasi sesuatu ya sesuatu ini ya apa dalam legalitasnya akan membutuhkan Mm-mm. waktu dan tenaga dan dana gitu. Nah, gitu sih sebetulnya. Kalau misalnya Bu Vivi sendiri nih, ada tips-tips khusus dalam menjalankan Atomi di masa pandemi seperti apa nih Bu? Bu Vivi? Mm. Ya, kalau saya dibawa happy aja ya. Semua kerjaan kalau Iya, dibawa happy pasti lebih lancar biasanya ya. Jangan jadikan itu sebagai beban. Nah, kalau lagi pandemi seperti ini, justru yang saya rasain dari tahun kemarin, bisnis network marketing yang saya jalani Atomi ini ya, itu lebih membantu sekali gitu loh. Justru iya, bukannya kalau dibanding konvensional turun, tapi kalau di Atomi itu naik gitu loh, itu naik iya, ya. Nah itu yang saya rasain. Nah tipsnya ya kita harus lebih mau berbagi lah gitu ya. iya, Sharing, betul. aktif di media sosial gitu ya dengan
nggak usah yang susah-susah deh, mungkin nggak bisa IG live tiap hari gitu kan, mungkin orang juga nanti bosen, ya udah sharing-sharing di status gitu ya, atau di WA, di Facebook atau di Instagram gitu, lebih aktif Ya, untuk memfollow up member yang udah jadi member ya, yang udah jadi ya, member kita gitu loh. Itu kita jaga hubungan ya, sama lah, mau bisnis apapun juga kalau hubungan kita dengan orang lain baik gitu ya, itu pasti Mm, baik gitu betul. betul. Nah, menurut saya. mungkin ada juga yang pertanyaan berikutnya mungkin kalau ke Cianita mungkin seperti itu ya udah tahu ya. Cianita happy lah orangnya. Cianita happy, Bu Catherine happy. Nah, semuanya juga sama sih, kita ngerjain sesuatu kalau tidak happy ya tidak akan berjalan gitu. Nah, ini Mm. pertanyaan berikutnya nih. Apa harapannya yang diinginkan dalam menjalankan Atomi? Mungkin Bu Catherine dulu nih. Kalau saya, ya pastinya dong kalau di Atomi kita ada tahapan leveling itu ya. Ya sasaran akhirnya kita semua akan sampai di posisi yang sama gitu ya, Pak Ya, Peter, CVV, Cianita, kita ada di Mm. Imperial. Cita-cita akhirnya ya, Mm. tapi memang jalan ke sananya ya nggak gampang gitu ya. Apa ya, yang bisa semua kita butuh kerjain proses. sekarang, harus sekarang kita jalanin gitu ya. Hasilnya Ya, nggak sekarang kelihatannya, mungkin ya, beberapa tahun lagi, tapi Mm. harus diusahakan. Kalau kita tidak melakukan satu langkah apapun, ya misal nih sekarang ya, pembatasan di mana-mana, terus kita posting status juga enggak, gimana caranya gitu ya. Itu kan cara-cara simple yang masih bisa kita lakukan. Jadi meskipun kalau buat saya pribadi, saya sesibuk-sibuknya masih sempat lah menyempatkan diri posting. Minimal orang tahu saya lagi jalanin ini loh gitu. Jadi kalau terlintas gitu ya, tiba-tiba dia lihat ini kayaknya aku pernah lihat status siapa gitu ya. Jadi dia Ya. bisa inget aku gitu. Minimal kayak begitu. Tapi kalau kayak gitu juga maksudnya kan sekarang udah terlalu banyak ya informasi itu kita bisa cari dari mana aja gitu ya, ya. Kalau betul. rajin ikut model kayak punya Cianita itu banyak banget postingnya lucu-lucu. Kalau aku sih suka ya. Kadang-kadang Ci minta ya gitu posting. Cuma sisa Betul. minta posting ini udah beres gitu ya gitu. Dan itu kan juga nggak 5 menit lah paling banter gitu, cuman untuk milih satu aja, satu atau dua produk. Toh terlalu banyak juga nggak terlalu, semua orang punya Mm. waktu ya diteliti Mm-mm. satu-satu gitu. Satu atau dua posting yang menarik, posting aja udah tinggal. Nih kapan Ya. lagi? Oh ngomong, posting lagi. Itu kan sesuatu yang gampang ya sekarang. Terus dengan di Indonesia sebenarnya kayak kuota gitu-gitu tuh murah lah. Itu nggak seberapa gitu loh. Effort kita Ya, paling cuma 5 menit, itu tuh udah berharga banget gitu. ya, Minimal kalau nggak sempet, kayak yang benar kata Civivi, nggak semua orang untuk ingat, nggak apa-apa, tapi kan posting bisa dong Ada. gitu ya. Dan ya. Ya, padahal lagi rame. Cat. Ya, Loading. hilang, mungkin lanjutkan Bu Vivi. Oh, hilang. iya. Kalau Dilanjut. sampai mana tuh tadi? Tadi Oh, pokoknya kalau online ya begitu ya, Ya, minimal kalau posting, posting, kita bisa posting lah. posting. Kalau offline mungkin kita agak takut, it's okay gitu. Tidak semua orang juga kita bisa layanin offline gitu kan. Tapi mm, minimal kan telepon juga bisa gitu ya. mm, Jadi ya memang pendekatan tadi jangan lupa memang kayak yang Civivi bilang tadi ya. Ya di bisnis apapun memang kita harus pendekatan, itu harus jalan Ya terus gitu ya. dong. Jadi memang begitu sih kalau aku, tujuan akhirnya itu gitu. Tapi step apa yang bisa kita kerjain sekarang mulai dari yang kecil. One day Ya, kita udah punya waktu lebih lowong, tingkatin usahanya. Dan ya, itu memang merintisnya lama ya. Kayaknya aku lihat juga model Ci Anita, Ci ya. Julia, itu juga ngerintisnya udah lama banget gitu untuk sampai ke betul. posisi sekarang Tuh. gitu. Jadi Semua lakukan semua saja bisnis tidak kecil bisa ada yang juga. instan. Oke, ya Ya, Betul. benar. nggak bisa Kecil tapi instan. lakukan Betul. gitu. Betul. Gitu. Kalau saya mungkin Kalau itu aja Pak. mungkin Cipivi, Ya, kalau saya udah pasti pengennya dapat income, kalau bisa jadi passive income ya dari Atomi gitu. Nah itu ya, sekarang malah kayaknya ngerasain ya, mungkin yang udah lama gitu ngerasain, kita nggak usah ngapa-ngapain, member yang udah merasakan manfaatnya
bisa beli sendiri gitu kan. Nah, Oh, tanpa sadar juga kan Hmm. passive income udah mulai ada nih gitu. ya. Passive income udah mulai ada. Ya dibandingin sama bisnis lain yang perlu modal, terus udah gitu nggak tahu gitu ya kapan balik Wow, Ya. modal. Di sini nggak ada betul. modal, dapat passive income. Mm-mm. Nah, itu sih Betul, tujuannya betul. ya, supaya dapat passive Ya. income. Meskipun kita cewek ya, punya suami yang bisa memberi, tapi pengen dong Hmm. dapat punya andil gitu loh. Apalagi Tapi dengan kasih terutama contoh Kak Anwar. bila mana Hmm. cewek-cewek itu sering buat status yang membuat orang rada pengen komentar yang Emosi. negatif, ya sekarang komentarnya atau nggak postingannya yang bisa menghasilkan kan gitu. Jadi Iya. Betul. Karena cewek itu pada dasarnya suka posting kita posting kadang ngebuat daripada getek, curcol. getek untuk komentar gitu. Kadang Heeh. komentarnya kan ada yang ngebuat Iya. jadi bete gitu, padahal tujuan dia untuk apa gitu, untuk apa, untuk ngebuat apa gitu, heboh orang gitu. Hmm. Nah, sama juga, saya juga ada grup-grup, misalnya saya masuk ke grup WA gitu ya, saya Mm-mm. diundang oleh orang masuk ke grup WA. Di grup WA itu kadang kita bicaranya hal-hal yang menurut saya itu tidak terlalu penting gitu. Kayak reunian lah ya, kayak sekarang ada grup reunian nih. Grup reunian itu ngebahasnya masalah-masalah yang dulu, masalah SD, SMP, SMA yang masih lucu-lucuan. Saya bilang hal seperti itu apa sih yang jadi saya juga mau keluar juga nggak enak gitu kan dari grup. Tapi lama-lama kalau saya ikutin mereka ngobrol, jadi nggak keterima gitu karena di grup WA itu sebetulnya tujuannya kan kita berbagi sharing apa misalnya bisnis apa dari teman-teman apa yang kita bisa kolaborasikan. Jadi peluang-peluang itu yang kita bisa carikan gitu. Nah, tapi kan kadang kala ya sama seperti yang tadi Bu Anita bilang atau GV bilang, karena mindsetnya mereka berpikirnya cuma hanya sekadar ya apa cekakak gigi mah ya gimana ya susah juga ya emang karakternya mungkin Zona aman, Pak. Sebenarnya zona aman. Karena kalau di Indonesia itu zona amannya tuh gede sekali gitu. Jadi kalau saya lihatnya, kalau di luar negeri, wanita itu lebih mandiri. Karena kita, memang mereka itu dianjurkan untuk jauh lebih mandiri. Jadi mereka itu comfort zone-nya itu adalah mereka membiayai dirinya sendiri gitu. Kalau ya di diri sendiri Indonesia, tuh wanita itu comfort zone-nya itu dibiayai oleh suami. Nah, ya oleh karena mengandalkan itu saya 100%. pengen gitu mengandalkan 100%. Oleh karena itu kan kalau di luar negeri nggak ada joke yang ini. Waduh, Hmm, uang kamu habisnya sama siapa? Sama istri. Nah, itu nggak ada, Pak. Kalau di luar negeri ada tuh benar gitu. Jadi kalau hanya ada di Indonesia. Nah, saya tuh pengen merubah mindset itu tuh Atomi itu sebenarnya jangan dianggap sebagai beban gitu Pak. Jangan dianggap sebelah mata juga gitu karena ini tuh seperti asuransi masa depan. Siapa sih yang bakal yakin gitu berapa umur manusia, Pak? Kalau saya sih selalu mikirnya gitu ya. Nah, gitu dan kalau saya mikirnya juga di Atomi itu kita itu terkenal sebagai kita gitu, Pak. Kadang-kadang ya. Jadi maksudnya perempuan itu kan juga kadang-kadang saya paling paling sebel kalau udah dibilangin, wah kalau kamu mah besar-besar nanti abisnya di dapur gitu. Kalau nggak ngurusin anak kan iya kita biasanya jangan jangan gitu. tuh. Iya, kita tuh masak memang harus bisa gitu. Kita harus ngurus anak juga iya. Cuma kan kita pengen terkenal sebagai kita, Pak. Bukannya mamahnya dia, istrinya siapa. Nah, kalau di Atomi itu mimpi itu bisa dicapai dengan nama kita sendiri gitu. Usaha tuh Iya tidak mengkhianati hasilnya gitu, Pak. Jadi saya tuh mikirnya banget. kenapa nggak dicoba gitu. Dan jangan kalau dicoba tuh jangan gini ya, Pak. Kalau orang kita tuh nyemplung dikit tarik lagi, nyemplung dikit, Iya tarik lagi. Oh, gitu. nggak Padahal apa-apa kalau saya sih, komentar ya kan gitu. belum Terus apa-apa udah komplain ke udah leadernya pengen komplain, di wah baru 10.000 gitu PV-nya. Kapan saya bonusan? Waduh, saya iya kaget gitu ya Pak. Nah, nah itu kan kadang-kadang kita suka bisnis bingung gitu. Nah, saya pengen menjalankan bisnis bilangnya, tidak ada yang mm-mm, simpel tidak ada yang iya, singkat tidak semua ada yang butuh simpel. proses Dan Ada proses ya semua ada juga. iya proses dan semua perlakukan proses Atomi itu
seperti bisnis konvensional, Pak. Kalau mau buka, Iya, kalau bisnis konvensional, Pak, hari ini buka, besok tutup, ya. Hari ini buka, iya. besok tutup. Siapa yang mau datang ke Udah toko Anda? pelanggannya Kan? kabur semua. Betul. Kabur semua. Jadi ya bukalah terus, gitu loh. Iya. Betul. Kalau saya. Betul, Tak. Betul. Mm-mm. Kalau Sekarang aja konvensional, dikasih jam waktu aja kita bingung nih kalau konvensional ya. iya, Kalau bisa jangan gitu kan. Nah, ya Atomi betul. perlakukan benar seperti Anita bilang seperti itu. Buka terus kita ya, Tak. Buka. Iya. Oh, Enaknya tuh selama apa di selama Kalau telepon Atomi? masih online bisa. sebenarnya peluangnya 24 jam kan ya. Kalau Betul. online Iya. Mau belanja jam Tunjang 12 malam juga website, silahkan gitu ya. tunjang Betul. sama aplikasi mobile app, orang mau belanja di tengah malam, mau subuh, mau siang, tinggal masuk ke website Atomi atau mobile apps, gitu, tinggal belanja sendiri. Tidak usah kita harus di push sama kita gitu. Karena mereka kan pasti punya kebutuhan masing-masing berbeda. Di saat dia ada di mana dia butuh apa, jadi dia bisa carinya di produk di websitenya Atomi atau di mobile apps-nya Atomi. Jadi kita semua sudah dipersiapkan senjatanya untuk melakukan satu bisnis gitu. Betul, Pak. Nah, nextnya pertanyaan berikutnya, nah ini kan kita mau habis nih, mau sejam lebih ya. Kalau nggak kerasa nih kita ngobrol cur-cor begini lumayan nih waktunya. Betul. Ya. Nah, untuk tipsnya nih, closing statement lah. Pesan-pesan apa yang kira-kira dapat memotivasi para atomian dan atau calon atomian yang ingin bergabung, dan yang kalau sudah atomian yang sudah bergabung, biar kita bersemangat kembali gitu. Seperti apa nih? CVV dulu lah. CVV karena ya, yang sudah punya pengalaman konvensionalnya cukup banyak ini, karena harus dimotivasi banyak teman-teman juga yang ingin menanyakan kenapa dari bisnis konvensional sekarang lebih fokus ke bisnis Atomi gitu. Kalau saya gitu ya pribadi ya nggak pernah menutup mata kalau ditawarkan sesuatu yang baik gitu ya. Yeah, Jadi betul. kita tuh jangan tutup mata, tutup kuping gitu. Karena kita nggak tahu itu tuh yang bakal menghasilkan buat kamu mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu ya. Jadi sesuatu yang baik dengerin dulu. Ya, dengerin dulu, cerna dulu, jangan say no dulu gitu. Yeah. Setelah kita dengar, kita ambil keputusan. Ya, kita ambil keputusan. Kalau kita bilang, ya udah, aku mau jadi member. Ya, aku mau jadi member. Bukan hanya berarti nyetor KTP. Gitu. Yeah. Member, nyetor KTP udah selesai. Oh, tidak gitu ya. Yeah. Nah, waktu kita bilang, ya udah, aku mau jadi member Atomi. Nah, yang kita tanya, kayak gimana sih? Produknya Atomi seperti apa? Mencari tahu juga, gitu. Harus mau mencari tahu, gitu. Nah, buat yang udah jalanin bisnis Atomi, yang udah jadi member, pengen dapat cepet bonus, nggak ada semua yang instan, harus jalanin namanya proses, gitu. Ya, saya juga dulu waktu sebelum pandemi ya, saya tuh juga jadi tukang facial kemana-mana gitu loh, datengin ke sini, facialin orang, ya sampai malam gitu loh. Nah itu kan prosesnya gitu kan, ya cobain dulu. Kalau misalnya kamu sudah berdarah-darah dan tidak menghasilkan, barulah kamu boleh mengambil keputusan gitu loh. Tapi kalau misalkan selama usaha yang kita kerjain masih baru berapa, pengen dapat hasil besar, itu tidak mungkin, saudara-saudara. Betul. Gitu ya. Semua pasti ada. Enjoy the process lah. Enjoy the process aja, nggak usah jadi beban stres gitu ya. Karena kalau mikir di sini mah nggak ngeluarin modal gitu ya, tetap namanya nggak ngeluarin modal itu suatu nilai yang positif. Tapi jadikan nggak ngeluarin modal itu sesuatu yang besar buat kamu gitu. Iya. Karena kita perusahaannya perusahaan besar. Harus punya pemikirannya sama dengan motonya perusahaan yang kita jalankan gitu. Ya, Bu Catherine, silakan. Apa ya? Kalau untuk yang Sangat baru banyak. join mungkin. Kalau yang baru join ya kalian yang tahu gitu ya apa tujuannya join gitu ya. Terpaksa nggak enak, tapi yang tadi Civivi bilang benar gitu ya, kenali dulu lebih jauh
Ci Anita juga menegaskan dari dulu lebih jauh gitu ya. Itu yang terjadi sama saya sebenarnya. Joinnya ya karena free, oke lah, nothing tulus gitu ya. Daftar mah daftar gitu. Tapi itu sudah gitu, kalau cuma sampai di situ ya akan hilang gitu. Tapi kalau aku kemarin itu coba dulu produknya, ini. Wah, ini cocok, ini saya suka. Itu yang kita cerita. Tapi itu benar-benar emang jadi kayak apa ya, natural, akan berjalan dengan natural begitu saja. Kenapa? Karena kita sudah pakai produknya. Kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Ceritanya lebih gampang. Sebenarnya kalau Atomi itu yang menurut saya adalah kita membentuk suatu komunitas yang sama-sama menggunakan Atomi. Itu sih sebenarnya. Itu sesuatu yang gampang kalau kita memang sudah pakai produknya, kita cerita. Itu gampang banget. Jadi orang pun melihat perubahan kayak sekarang Ci Anita gitu ya. Wah, pakai apa? Itu cepet banget itu. Dapatnya apa? Karena orang udah lihat. Bukti nyatanya ada gitu ya. Jadi enggak sesusah itu, tapi kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk itu, ini untuk yang jalanin ya, tidak pernah meluangkan waktu untuk sharing, untuk meresapi si produk ini, apa kesannya di aku, terus hasilnya gimana, itu tuh juga sayang banget gitu. Dan yang saya suka adalah kalau untuk Indonesia sebenarnya itu ya Ci ya, kalau sama Ci Anita aku suka sharing gitu ya. Indonesia tuh enak banget. Satu ID itu benar-benar bisa untuk bisnis, bisa untuk member doang yang cuma mau pakai. Nggak kayak negara-negara lain yang harus daftar lagi gitu ya untuk bisnis. Dari awal. Ya, betul. Ya, jadi Indonesia tuh enak banget. Jadi kalau tidak dimanfaatkan kesempatan itu sayang sekali. Sedangkan itu, dengan itu tuh kita bisa punya peluang lebih besar lagi, penghasilan lebih besar. Ya memang benar kata Ci Vivi, nggak ada effort, nggak mungkin. Bisnis apa juga kayak begitu gitu ya. Tapi semua ini minim resiko dan sebenarnya karena perusahaannya terpercaya itu yang dengan jaminan yang tadi, sebenarnya kita benar-benar hampir zero resiko gitu ya. Jadi kita nggak ada harus bayar apa, keluar apa, nggak usah perusahaan. Selama kita mengedukasinya benar, member-member itu juga pasti dapat manfaat dari situ kok. Gitu. Betul banget. Ya, closing statement-nya nih Bu Rachel nih. Kalau saya sih gini Pak, jadi perlakukan kalau Atomi itu sebagai bisnis ya. Kalau saya nggak suka yang nyemplung tarik itu Pak. Kalau saya sih ya karena saya tuh orangnya dan gini, umur itu nggak akan kembali Pak. Yang paling nggak bisa kita bayar itu adalah kesehatan dan waktu. Waktu itu sudah terbuang sangat banyak. Kalau orang-orang nanya dan bilang ke saya, kenapa saya itu rajin banget gitu ya, mereka banyak bilang saya rajin banget. Sebenarnya saya merasa bahwa saya itu mengejar ketinggalan saya, karena saya berharap sebenarnya saya tahu Atomi waktu saya umur 20-an. Harusnya ya. Iya, Cuma sayang sekali. Iya gitu. Cuma sayang sekali saya tahunya itu umur 30-an gitu. Ketika udah 30 akhir pula gitu. Jadi saya ngerasanya waktu yang saya sekarang punya gitu, saya harus lakukan sebisa saya karena sekarang kita stay at home. Apa yang bisa kita lakukan? Cuma bisa online gitu. Kalau online berarti kita harus make the best of it kan. Kita harus paling kalau kita online sejam itu harus ada fungsinya gitu. Dan saya juga mikirnya gini, Anda tidak mau coba produknya, perlakukan Atomi itu sebagai bisnis. Kalau Anda mau buka toko, masa sih nggak coba produknya, berani jual? Ya nggak Pak? Kan? Karena kita harus ada tanggung jawab gitu pada customer kita, pada orang-orang yang kita kenalkan produknya gitu kan Pak. Nah misalnya saya mau buka toko minyak tanah lah. Minyak tanah saya pasti harus research dong. Dia bisa buat menggoreng apa nih gitu kan Pak. Nah kalau di Atomi Anda tidak mau coba produknya, Anda cuma bilang ini mahal. Nah, kalau gitu Anda bisa cari bisnis internasional yang punya semua sertifikat itu dan kemudian Anda bisa bandingkan harganya. Kalau saya selalu bilangnya gitu, Pak, bandingkan harganya aja karena di Atomi itu Anda gratis. Gitu. Nah, itu aja. Terus saya sih bilangnya gini ya, Pak, umur itu kalau di Atomi itu kita kayak kata Vivi, kita itu diberi kesempatan untuk belajar. Gitu, belajar itu ada di semua di channel Atomi, ada di website, tinggal diklik. Selama Anda punya handphone Anda tercharge gitu ya, dan Anda punya internet, kuota, punya kuota, buka saja
belajar gitu. Jangan belajar setengah-setengah gitu. Apalagi kalau Anda barusan gabung dengan Atomi, oke, Anda cuma belajar sedikit boleh. Tapi kalau Anda jadi leader, Anda harus belajar gitu. Karena apa? Anda bawa orang, mimpi orang gitu. Masa Hmm, sih mimpi orang Anda biarkan begitu saja gitu. Nah, itu tuh ya, kita betul. harus, jadi kalau saya Pak, member saya kenapa saya rajin? Bisnis partner saya rajin-rajin Pak. Luar biasa. Iya Bener. dong. Jadi Betul. kalau saya malu kalau saya absen gitu. Di Atomi itu kita diajarin untuk seperti itu. Jadi saya pikir kenapa tidak dicoba? Toh kalau nggak beli juga ya, Vi ya, Kat ya, langsung di delete kok sama sistem gitu. Anda Iya. nggak usah capek-capek di delete juga, gitu, gitu Pak. Nah, sekarang itu handphone kita itu sebagai matanya dunia gitu. Kita bisa melihat berbagai informasi, berbagai produk, berbagai apa jenis jenis pergaulan seperti apa yang kita inginkan dalam satu genggaman kita gitu. Nah, kenapa genggaman yang kita pegang sehari-hari, yang kita bawa sehari-hari, kenapa kita tidak dipakai buat melakukan satu bisnis yang bisa menunjang buat masa depan kita gitu ya. Jadi mungkin seperti itu sih gambarannya dari pembicaraan kita semua itu tujuan awalnya itu kita melakukan suatu gerakan atau suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh semua kalangan, mau muda, mau tua, mau ibu, mau bapak, dan usianya yang sudah lanjut usia pun masih bisa menjalankan bisnis seperti ini. Nah, ini yang dipakai, ini yang kita perlukan buat bisnis model kedepannya gitu. Tidak harus mengandalkan kita harus punya modal, kita harus punya tempat, kita juga harus mikirin gimana ngedesain produknya, gimana ngedesain lagi itunya apa lokasi desain lokasinya gitu loh. Dan kayak gitu-gitulah. Pengeluaran yang mungkin yang tidak diperlukan untuk bisnis seperti ini gitu. Nah, mungkin kita sudah waktunya udah hampir sejam nih, nggak kerasa nih ya. Ya semoga aja dengan informasi yang kita berikan saat ini buat teman-teman yang ingin join di member Atomi bisa hubungi Bu Rachel, Bu Catherine, Bu Vivi di IG masing-masing dan di FB masing-masing. Semuanya kita akan memberikan suatu pengarahan, masukan bila mana kita perlu bila mana teman-teman perlu japri atau apa informasi lebih lanjut bisa japri ke masing-masing IG live yang ada di saat ini gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi terima kasih nih Bu Vivi, Bu Catherine, ya kan, Bu Rachel. Maaf ini ada beberapa yang ini, ada beberapa yang bilang, enggak, ada beberapa yang bilang makasih, terima kasih juga yang sudah nonton. Ada Ibu Susana Sulimin, dia bilang terima kasih sharingnya. Sayangnya tidak banyak yang mau belajar. Nah, oleh karena itu Ibu Susana dibawa saja membernya ke sini. Nanti kita edukasi bareng-bareng ya, supaya mindset juga terbuka gitu. Karena kan sayang kalau semuanya gak mau belajar, mau jadi gimana gitu. Orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Mian punya keluarga atau teman yang menolak banget, sebenarnya bawalah ke IG Live seperti ini. Mungkin dia menolak Anda, tapi biasanya kalau orang asing bicara, mungkin mereka lebih dengar. Nah, gitu aja. Dan toh nggak ada ruginya juga kalau misalnya mendengarkan informasi yang bermanfaat, kemudian hari kan dia juga berguna, gitu kan ya. Betul. Daripada melakukan mempunyai suatu bisnis yang tidak punya planning yang jelas, juga akan ada mengalami kerugian ya. Kerugian yang cukup besar juga. Betul. Kalau diperbolehkan nanti kita lanjutkan di minggu depan, kita akan bahas lagi hal-hal yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya Ibu, Bu Vivi, Bu Catherine. Terima kasih. Terima kasih, Kat. Thank you, Vi. Thank you. Ya. Oke, kita thank you semuanya. udahan ya. Oke. Oke, makasih. Bye.